Babus sholati bimina. Bab sholat di kota Mina. Haddatsana Ibrahim bin Al-Mundhir, haddatsana Ibnu Wahb bin Yunus an Ibnu Syihab qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Umar an qala berkata Ubaidullah sholat telah sholat siapa Rasulullah SAW di Mina di kota Mina. Rakaat ini di dua rakaat. Wa Abu Bakrin demikian juga Sayyidina Abu Bakar, wa Umar juga Sayyidina Umar, wa Utsman juga Sayyidina Utsman. Sodron bin Kilabi, awal-awal dari kekhalifahannya. Ini memberikan kabar kepada kita bahwa selama kita berada di Mina, sholat itu dikosor dua rakaat. Sholatnya dikosor, zuhur maupun asar. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, juga oleh sahabat-sahabat yang lain, oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Utsman. Beliau melakukannya dua-dua dikosor. Itulah juga yang kita lakukan. Silakan dikosor selama berada di Mina, karena itu dihitung sebagai di perjalanan. Kita jauh, demikian juga waktu di Arafah sebenarnya. Di Padang Arafah kita juga melakukan kosor juga dua rakaat ataupun sekalian di jamak juga waktu di Padang Arafah. Dan hadis berikutnya haddatsana Adam haddatsana Syu'bah bin Ishaq al-Hamdani an Harisah bin Wahab al-Huzai radhiyallahu anhu qala berkata Harisah bin Wahab sholat telah sholat bina beserta kami semua siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanahnu dan kami semua aksaru makun nakot. Kami lebih banyak sama sekali. Wamanu dan kami mengamankan Nabi SAW bimina di kota Mina rokaat ini. Mengaminkan di sini. Bimina di Mina rokaat ini dua rokaat. Ini hadis memperkuat hadis di atas bahwa sholat selama di Armina, Arafah, Muzdalifah dan di Mina itu dikosor dua rakaat. Kemudian hadis berikutnya hadasan Qubisoh bin Uqbah hadasan Sufyan anil Amash an Abdurrahman bin Yazid an Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah itu saya telah sholat ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat ini dua rakaat wa ma Abi Bakrin dan beserta Abu Bakar juga radhiyallahu anhu rakaat ini dua rakaat wa ma Umar dan begitu juga beserta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rakaat ini dua rakaat. Summa rakaat kemudian berpecah belah. At-turuku jalan-jalan. Fayalaita hadhi maka mudah-mudahan bagianku itu min arba'in dari empat rakaat. Rakaatani mutaqabbilatin dua rakaat yang diterima. Jadi seperti biasa ada perbedaan-perbedaan pendapat antara nanti para ulama walaupun telah diberikan contoh jelas dari Nabi, demikian juga para sahabat, tapi tidak semuanya mengikuti. Ada saja yang berpendapat, udah kita tutup empat rakaat, gitu. Kalau sholat duhur dan asar maksudnya. Itu istilahnya ditam. Tam itu disempurnakan empat rakaat. Tapi kalau yang dikosor itu dijadikan dua rakaat. Nah, sekarang juga memang bisa saya beda-beda. Tidak semuanya seragam. Walaupun sekali lagi hadis-hadis telah menyatakan empat rakaat. Tapi kalau yang berpendapat dua rakaat hadis-hadis itu yang berpendapat tetap harus empat rakaat juga tentu saja ada yang merasa. Karena kaum muslimin makin banyak, makin masing-masing kepala jadi beda-beda aja pendapat. Sesuatu yang lumrah, yang wajar, bisa beda-beda pendapat seperti itu. Tentu saja mungkin ada dalil-dalil yang lain yang dijadikan alasan oleh mereka. Dan berikutnya, babu suami yaumi arafah. Bab saum hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan an Zuhri haddatsana Salim qala sami'tu Umair maula Ummil Fadli an Ummil Fadli
syakka telah ragu-ragu an-nasu orang-orang yaum Arafah pada hari Arafah bisa min nabi dalam saumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'astu maka aku mengutus dan nabi mengirim gitu, ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarobin dengan minuman basyaribahu maka meminum itu nabi terhadap itu minuman. Nah, ini saum hari Arafah jelas lebih kuat dalilnya dibanding dengan saum-saum pada hari-hari yang lainnya. Walaupun kita juga akan memperoleh ada dalil-dalil lain yang menyatakan ada saum tanggal 1, 2, 3, cuma hadisnya tidak sekuat puasa hari Arafah. Tetapi perlu diingat bahwa saum Arafah itu tentu bagi mereka yang tidak melaksanakan haji. Bagi kita yang ada di tanah air inilah itu disunahkan saum Arafah. Bagi mereka yang melakukan haji tidak perlu, tidak disunahkan puasa Arafah itu. Ya contohnya di sini Nabi kan waktu beliau sedang melakukan ibadah haji, beliau dikirim dengan minuman, beliau meminumnya, artinya tidak puasa. Jadi ini memberikan petunjuk bahwa saum Arafah itu disunahkan tentu bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, yang ada di tanah air lah. Selama kita berada di tanah air, maka silahkan saum Arafah. Bagi yang tidak melakukan ibadah haji, lakukan. Tapi bagi yang melakukan ibadah haji, tidak perlu puasa. Kemudian bau talbiyah wa takbir idza quramin mina ila Arafah. Nah, ini bab membaca talbiyah, membaca takbir apabila berangkat dari Mina ke Arafah. Nah, ini dengan catatan jika uzlah, eh, bukan uzlah, nuzul maksud saya. Mohon maaf. Jika nuzul itu sebelum tanggal 9 Arafah, kita tidak langsung ke Padang Arafah seperti saat ini, tetapi ke Mina dahulu. Menyiapkan segala persiapan untuk nanti mabit di Mina. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat zaman dahulu. Dengan catatan, waktu itu ya belum ada yang menyiapkan. Belum ada tenda, harus disiapkan sendiri. Belum ada dapur, belum ada jamban, kan harus disiapkan mereka sendiri. Tapi kalau sekarang itu kan sudah tersedia tenda, dapur, ada jamban, semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia saat ini. Sehingga saat ini sekali lagi kita tidak melalui Mina sebelum ke Padang Arafah. Walaupun sekali lagi ada beberapa jamaah dari kita yang suka melalui Mina. Itu yang disebut dengan nuzul. Biasanya jamaah itu adalah jamaah Persis, jamaah Darut Tauhid. Itu mereka suka jalan kaki melalui Aziziyah menuju Mina. Jadi tentu saja harus bagi mereka yang kuat. Karena itu jalan kaki. Ya, 5 kilometer kan lumayan juga jauh. Yang kuat. Lalu bagi nanti dari Mina jalan lagi ke Arafah. Nah, kalau tidak berjubel, tidak banyak orang, kita bisa keburu ke Padang Arafah. Coba kalau dalam keadaan padat, gitu kan, Padang Arafah itu susah kita untuk jalan. Sehingga malah tidak kebagian Padang Arafah, malah hajinya tidak sah. Hajinya harus diulang. Ada mal ini, ya sudah mendingan langsung pada tanggal 8 itu kita langsung ke Padang Arafah. Biasanya gitu. Pakai bis kalau itu difasilitasi oleh pemerintah Saudi. Tapi kalau yang ke Mina dahulu tidak disediakan bis. Daripada tidak kebagian Arafah, udah langsung saja kita ke Padang Arafah pakai bis. Karena al-hajju Arafah kan begitu kata Nabi. Haji itu adalah Padang Arafah, puncaknya haji. Nah, kadang-kadang yang ke Mina itu kesulitan untuk ke Padang Arafah karena bukan apa-apa, padat itu Pak. Berjubel gitu kan, walaupun jalan kaki ya tetap saja karena banyak bis-bis di sekitar itu dan juga jamaah juga demikian banyak terhalang. Padahal Padang Arafah itu kan wilayahnya tertentu terbatas, tidak semua tempat itu ada batas-batasnya yang bisa dijadikan tempat wukuf. Tidak kebagian Padang Arafah gara-gara tertahan dengan kemacetan, tertahan dengan banyaknya jamaah, malah tidak sah hajinya. Jadi ya tentu harus dipikir-pikir dulu.
jamaah. Bagi yang muda silakan. Nah, di sini hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Muhammad an Abi Bakar As-Sagafi annahu sa'ala Anas bin Malik. Sesungguhnya beliau bertanya kepada Anas bin Malik wahuma qadiyani min Mina ila Arafah. Mereka berdua berjalan dari Mina ke Padang Arafah. Kaifa kuntum tasnauna bi hadzal jawab? Bagaimana kalian semua memperbuat pada hari ini ma'a Rasulullah bersama Rasulullah SAW? Faqala maka menjawab Anas. Karena ada Rasulullah yuhillu beliau membaca talbiyah minna juga kami semua al-muhillu membaca talbiyah wala yunkiru maka tidak ada yang mengingkari alih terhadap bacaan talbiyah. Wa yukabbiru dan juga membaca takbir minna dari kami semua al-mukabbir yang membaca takbir wala yunkiru alaihi. Maka Rasulullah juga tidak mengingkari. Jadi maksudnya pada saat berangkat dari Mina ini masih tanggal 8 loh Pak atau tanggal 9 pagi-pagi gitu ya. Nah itu membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sebagian jamaah. Tapi sebagian yang lain membaca takbir. Nah, itu tidak diingkari artinya boleh-boleh saja. Silakan membaca talbiyah maupun membaca takbir. Dengan catatan kita juga begitu membaca talbiyah kalau berangkat dari kota Mekah. Setelah kita meniatkan ihram untuk haji. Nah, kemudian baca tabiah di bis, yang dipimpin oleh ketua rombongan biasanya oleh pembimbing haji. Sepanjang di perjalanan silakan baca tabiah. Demikian juga kalau yang berangkat ke Padang Arafahnya dari kota Mina, baca tabiah ataupun membaca takbir. Begitulah yang dilakukan oleh kami dan para sahabat. Jadi macam-macam, ada yang baca takbir, ada yang baca tabiah, dan itu tidak diingkari, artinya boleh dua-duanya. Bodau nama Rasulullah SAW min Mina ila Arafatin minna al-mulabbi wa min al-mukabbir. Nah, kami semua berangkat dari Mina beserta Rasulullah. Dari sebagian kami ada yang membaca tabiah dan ada juga yang membaca takbir. Silakan saja. Dan itu tidak diingkari begitu dalam hadis di atas. Jadi li'anna hadisa ya dulu ala takhir baina takbiri wa talbiyah. Hadis di atas itu memberikan petunjuk kita bisa milih mau membaca takbir ataupun membaca talbiyah. Walaupun umumnya kita baca talbiyah. Talbiyah kalau di dalam bis biasa dipimpin ketua rombongan atau pembimbing haji. Kemudian bau tajibir rawahi ya ma'rafah. Persiapan di kota Arafah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Salim qala kataba Abdul Malik ila al-Hajjaj ila alla yukhalifa Ibnu Umar bil hadis. Baca Ibnu Umar maka datang Ibnu Umar radhiyallahu anhu ana ma'hu dan aku beserta Ibnu Umar yaum Arafah pada Arafah ina zalat pada saat tergelincir asyamsu matahari. Fasoha maka berteriak inda surodiki al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu berteriak ya suaranya kencang gitu. Makhoroja maka keluarlah wale milhakun musparotun milhakun musparotun yang dicelup warna kuning gitu. Pakaian kelihatannya. Malah kayak Abu Abdurrahman apa yang terjadi dengan Mahai Abu Abdurrahman? Pakola maka menjawab itu. Bar arwah in kunta turidus sunnah. Kamu harus mempersiapkan segala sesuatu kalau kamu mau ikuti sunnah. Olah hadis apakah saat ini? Waktu ini? Olah naam, betul. Olah pandir nih maka aku menunggu. Hatta ufidu ala ars ala roksi. Sehingga aku berada di satu tempat. Suma akhruju kemudian aku keluar panazalah hatta khurja al-hajat. Kemudian aku juga keluar beserta hajat. Pasar baini wa baina api dan berjalanlah antara aku dan antara gelap bapak. Fakultu kemudian aku berkata in kunta turidus sunnah kalau engkau mau mengikuti sunnah faksir maka pendekkan khutbah wa ajilil buku dan percepat buku. Faja'ala maka menjadikan yang dulu ila billah beliau melihat pandang ke Abdullah dalam maru'a maka pada saat melihat dalika terhadap itu siapa Abdullah
Abdullah, pola berkata Abdullah, sholat sudah benar. Nah ini salah satu tip lagi, pada saat di Padang Arafah itu mesti diadakan khutbah, khutbah Arafah men- menjelang duhur dan sholat asar itu di jamak biasanya, jamak kosor dua rakaat. Nanti setelah jamak kosor itulah ada yang khutbah. Ya kalau biasanya pembimbing haji itulah yang khutbah atau apa pembimbing yang 150 orang itu, sebutannya itu apa? Abilah itu apa lupa lagi. Nah itu pokoknya silahkan ada khutbah digabungkan di situ setelah duhur dan asar. Nah di sini diajarkan jangan panjang-panjang khutbahnya, paksur, ringkaskan al-khutbah dengan khutbahnya, wajil dan percepat al-khutbah itu sesuai dengan sunnahnya. Artinya waktu wukuf itu memang setelah duhur sampai waktu asar. Jadi kalau pagi-paginya itu berjalan persiapan dari Mina biasanya kalau yang dilakukan oleh Nabi. Dari Mina setelah mempersiapkan segala sesuatu di Mina, beliau berangkat ke Padang Arafah. Nah kalau jamaah sekarang berangkatnya itu tanggal 8-nya itu, kemarinnya gitu kan. Jadi nyampe ke Padang Arafah itu ya tengah malam biasanya, malam-malam. Dan kita cari-cari tenda. Nah, tentu saja di situ sudah ada petunjuknya ya. Tenda-tenda orang Indonesia di mana, tenda-tenda orang lain di mana itu sudah ditandai. Tentu saja biasanya sebelumnya suka ada survei dari para ketua rombongan di mana tenda kami di Padang Arafah itu harus sudah hafal kalau tidak kelimpungan bingung kita. Nah di situ tendanya kan mirip-mirip semua. Nah kalau sudah survei sebelumnya kita tahu di mana tenda kita, disitulah kita diam. Nah mulai wukuf itu setelah zuhur. Di pagi-pagi persiapan ya kadang-kadang jalan-jalan ke sana kemari ya silahkanlah. Kadang-kadang ke Jabal Rohmah juga. Jabal Rohmah juga bagian dari Padang Arafah. Itu agak naik, agak tinggi soalnya Jabal Rohmah. Tapi silahkan kalau mau. Nah, kalau Rasulullah itu memang di Jabal Rohmah beliau hukum. Jadi di sini Goda berangkat Rasulullah SAW hina sholat subuh setelah sholat subuh fi sohibati yaumi arafah pada subuh-subuh hari Arafah hatta ata Arafah sehingga beliau sampai di padang Arafah pagi-pagi. Itu yang dilakukan zaman dahulu. Tentu belum semacet saat ini. Kalau dulu mungkin baru paling banyak juga ratusan ribu kan. Waktu Haji Wada paling 114.000 gitu kan. Ini belum banyak. Tapi kalau sekarang udah jutaan soalnya. Jadi wajar terjadi kemacetan jamaah. Walaupun ya kumpulan manusia semuanya. Karena itu hati-hati kalau yang mau nuzul. Silakan saja. Tapi usahakan yang sehat, segar, bugar. Babul wukuf ala dabati bi arafata. Bab wukuf di atas kendaraan di padang Arafah. Bolehkah seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang sakit biasanya di atas mobil ambulan. Mereka wukufnya itu. Jadi mobilnya itu dibawa ke padang Arafah, nanti di dalamnya itu ada orang-orang sakit banyak gitu. Nah, mereka itulah tetap di atas kendaraan. Nah, bagaimana bolehkah? Nah, di sini hadisnya. Hadasan Abdullah bin Maslamah an Malik an bin Nadhr an Umar Maula Abdullah bin Abbas. An Ummil Fadl dari Ummil Fadl binti Al Haris. Anda nasa sungguhnya orang-orang ketalapu telah berbeda pendapat indah di sisi Ummil Fadl Yauma Arafah pada hari Arafah. Bisa min Nabi perihal saumnya Nabi SAW. Apalah maka berkata Ba'du sebagian dari para sahabat, wah Nabi itu selalu berpuasa. Wakola dan berkata Ba'du sebagian yang lain, lain sabi soibin. Nabi itu pada hari Arafah tidak puasa. Arsal itu maka aku mengutus ilahi kepada Nabi bikodahi labin dengan sepinggan
susu, wahwa, dan Nabi itu waktu itu pun sedang wukuf gitu. Ala ba'irhi, di atas untaknya. Fasyaribahu, maka meminum Nabi terhadap susu yang dikirim oleh Ummul Fadl. Jadi ini berita cukup banyak yang bisa kita tangkap. Yang pertama, pada saat di Padang Arafah, Nabi sedang melakukan ibadah haji, beliau tidak puasa. Tidak puasa Arafah. Ya, seperti tadi disebutkan, puasa Arafah itu disunnahkan bagi mereka yang sedang tidak melakukan ibadah haji. Seperti kita yang ada di tanah air. Tapi bagi yang melakukan ibadah haji tidak berpuasa. Dicontohkan oleh Nabi. Nabi juga tidak berpuasa. Nah, kemudian juga beliau wukuf di atas bakir, di atas untanya. Artinya boleh berada di atas kendaraan, tidak perlu di tenda. Kalau sekarang kebanyakan jemaah di atas di dalam tenda kan, yang sangat lebar, besar tendanya. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi, karena Nabi kelihatannya beliau melihat masa depan ya. Masa depan nanti akan ada juga jemaah haji yang sakit. Beliau itu diberangkatkan dari rumah sakit pakai ambulan. Nah, boleh saat ini juga jamaah haji yang wukuf di Padang Arafah di atas ambulan. Toh Nabi juga dahulu memberi contoh di atas untanya. Silahkan saja, boleh-boleh di atas ambulan. Dan babul jami bena sholatani bi Arafah. Kemudian sholat jamak, dua sholat duhur dan asar di Padang Arafah. Boleh-boleh saja. Waqul Al-Lais, berkata Al-Lais, handasani Ukail an Ibnu Syahabin, qala berkata Ibnu Syihab, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku Salimun Salim anna Hajjaj bin Yusuf, sungguh Hajjaj bin Yusuf amanazar Ibnu Zubair, pada saat pergi haji dengan Ibnu Jubair radhiyallahu anhu, Sa'ala Abdullah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Abdullah radhiyallahu anhu, kaifa tasnabil mauqif yaum Arafah? Bagaimana kalian semua perbuat di mauqif, di tempat wukuf, di tempat berhenti atau di tenda lah gitu. Yaum Arafah, pada hari Arafah. Faqala, maka berkata Salim Salim, in kunta turidu sunnah, kalau engkau akan mengikuti sunnah Nabi, fatahajjar, bahajjar, maka lakukanlah engkau bisolatina, sholat yaum Arafah, pada hari Arafah. Lakukan sholat zuhur dan asar itu di padang Arafah. Kalau Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, sodako betul itu kata-kata tadi Salim. Indahum kanu yajma'una, sungguhnya itu Nabi dengan para sahabat, mereka berkumpul menjamak baina tuhri wal asri, antara sholat zuhur dan asar nanti pada tahun itu. Fakultu, maka aku berkata Ali Salim kepada Salim, apa ala dalika Rasulullah, apakah Rasulullah memperbuat itu? Oh, pakola, maka berkata Salim Salim, wahai tabuna bidalika illa sunnah. Apakah kalian semua tidak mengikuti hal tersebut kecuali itu adalah sunnah Nabi, memang harus diikuti sunnah Nabi. Jadi itulah selalu ya, diulang-ulang nggak apa-apa ya. Ini berita yang sahih yang menyatakan pada saat kita di Padang Arafah, sholat duhur dan asar di jamaah. Silakan. Dan juga di kosor, dua rakaat jamaah kosor. Nah, sehingga nanti beda-beda di antara pendapat ulama. Ya. Apakah jamak dan kosor itu boleh dilakukan di mana saja dan kapan saja? Itu terbagi sejumlah pendapat para ulama. Untuk saat ini maksudnya. Kalau dalam madhab syafi'i itu jamak dan kosor itu apabila marhalataini itu dua pemondokan. Tentu ini istilah zaman dahulu, mungkin kalau sekarang antara Bandung dan Bogor itu bisa dalam sehari bisa berbalik kan. Tidak pakai onta lagi kita ke Bogor atau ke Jakarta. Ada tol dulu. Apalagi pakai bus gitu kan, hanya setengah jam sudah sampai Bandung Jakarta. Nah, mungkin itu istilah masa lalu. Tapi yang nanti akhirnya pakai kilometer. Kilometer itu kurang lebih sekitar 82 kilometeran. Itu kita boleh melakukan jamak dan 82 kilometer di Bandung itu kira-kira sampai Cipanas Cianjur.
kita melakukan perjalanan. Ya kalau menempuh menggunakan jalan biasa. Tapi kalau jalan tol lebih jauh lagi ya. Cianjur lebih keliling walaupun lebih cepat. Tapi kalau menggunakan jalan biasa itulah Cipanas Cianjur. Nah, silakan itu dalam madhab Syafi'i. Tapi nanti dalam madhab-madhab yang lain itu tidak perlu jauh-jauh begitu. Antara kita mau ke Cicahem saja kalau macet boleh di Bogor, boleh di Jamak. Ya. Demikian juga kalau dalam madhab Syafi'i, Jamak Kosor itu adalah sebanyak 4 hari 4 malam. Jadi selama kita berada di, katakanlah di Cipanas Cianjur selama 4 hari 4 malam, silahkan Jamak Kosor. Setelah 4 hari kembali ke camp lagi biasa. Tapi kalau dalam madhab yang lain, silakan seumur juga di Jamak Kosor gitu kan. Nah, ini beda-beda pendapatnya. Kenapa menurut Jamak Kosor? Termasuk jaraknya juga. Jadi kalau kita antara Ledeng ke sini itu kan pernah macet berhenti di Masjid Al Furqon di UPI misalnya. Silakan sholat di Jamak Kosor di Masjid UPI misalnya dan seterusnya. Beda-beda pendapat di antara para ulama. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, sholat biasa saja ditam. Nah, inna min sunatul haji annal imama yaru idza jalati syams. Nah, dari sunnah haji itu sesungguhnya pemimpin nanti dalam hal ini adalah ketua, apa sebutannya itu dalam haji itu dalam bahasa kita Indonesia satu satu pesawat itu. Ketua kloter tadi. Kloter, nah, ketua Hmm. kloter. Hmm. Hmm. Ketua kloter mungkin di sini. Annal imam, sesungguhnya imam. Nah, mungkin dalam hal ini ketua kloter. Yaruh idza jalat syams. Maka beliau itu menyiapkan pada saat ya siap-siap khutbah pada saat matahari sudah lingsir gitu kan. Sudah di tengah-tengah kemudian ke arah barat sedikit. Nah itu waktu zuhur tiba kan. Nah saat itulah mulai siap-siap berkhutbah. Aida parogo min khutbati fasolat duha wal asr. Apabila selesai dari khutbahnya maka silakan salat zuhur dan asar. Nah kalau di sini khutbah dahulu dan salat zuhur dan asar. Itu menurut menurut sunnah itu termasuk sunnah. Khutbah dahulu setelah itu salat zuhur dan asar di jamak. Kemudian hadasan al-Hadi an Hamam anna Nabiyan hadas Ibnu Umar karena dalam yudrik al-imamu yang ma'arafata jama baina dhuhri wal asri. Sama ini juga penjelasannya. Silahkan khutbah dahulu. Setelah khutbah tidak perlu panjang-panjang khutbahnya. Ya cukup 30 menit mungkin ya. Udah kesel juga 30 menit. Panjang juga sebetulnya. Ya kalau khutbah Jumat kan paling 15 menitan. Tapi kalau khutbah Arafah itu ya 30 menit wajar juga. Kita tidak kemana-mana. Kemudian babu qasril khutbati bi Arafah, bab menyingkat khutbah di padang Arafah. Haddatsana Abdullah bin Maslamah akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah Anna Abdul Malik Suri Abdul Malik bin Marwan kataba telah menulis surat ilal Hajjaj kepada Hajjaj ayat tamma bi Abdullah bin Umar bil haji supaya menyempurnakan Abdullah bin Umar dalam hajinya. Kalau makana maka pada saat ada yaum Arafah pada Arafah ja'a datanglah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ana ma'ahu hina zagot dan aku beserta Ibnu Umar pada saat matahari tergelincir. Fasoha inda pustotoh maka berteriak itu Ibnu Umar, "Aina hadza? Di mana ini?" Akhirnya ilahi maka keluarlah. Kalau maka berkata Ibnu Umar, "Ar-rawah." Ar-rawah maksudnya sudah waktunya melakukan khutbah. Pakola al-ana sekarang lah. Pakola anam betul. Lakukan setelah matahari tergelincir. Andirni tunggulah aku. Upi itu aku akan membawa atau memberikan alaya kepada ala
ya pada saat ada air dahulu panazal Ibnu Umar maka turun Ibnu Umar radhiyallahu anhu hatta kharaja sehingga beliau keluar fasara baini wa baina abi maka berjalanlah Ibnu Umar antara aku dan antara bapak. Kuntu maka aku berkata in kunta turidu an tusbah sunnah kalau engkau mau menginginkan sesuai dengan sunnah Nabi al yauma pada hari paksur maka singkatlah al khutbah taubah wajil dan percepat al wukuf Ibnu Umar maka berkata Ibnu Umar sodako benar. Jadi di sini tidak perlu panjang-panjang khutbah di Padang Arafah. Artinya jangan sampai setengah hari di Padang Arafah itu diisi khutbah. Gitu. Jangan. Ya, cukuplah 30 menit paling panjang. Yang selebihnya selama kita di Padang Arafah itu silakan mau berdoa, silakan itu waktu ijabah dan tempat yang diijabah juga di Padang Arafah. Kalau kita mau baca Quran, mau zikir, mau apapun, mau duduk saja di Padang Arafah juga boleh-boleh. Bab ta'jil ilal mauqif, bab mempercepat ke tempat waktu. Nah, di sini dalam hadis ini hadasana Ali bin Abdullah dan seterusnya, hadasana Musaddad dan seterusnya dari Jubair bin Mut'im. Kalau berkata Jubair bin Mut'im, adalah tuh aku telah kehilangan ba'iron onta gitu, bagiku. Pada habtu maka aku pergi atau mencari onta itu yaum Arafah apa di Arafah. Faro'a itu maka aku melihat Nabi kepada Nabi wakiban beliau sedang wukuf di Arafah di Arafah. Waktu itu maka aku berkata, "Hada apakah ini wallahi demi Allah minal khumsi dari humus? Kama sya'nuhu hahuna." Maka apa perilaku di tempat ini? Jadi mungkin bertanya tapi tidak dijawab. Karena Nabi barangkali sedang berdoa atau sedang melakukan yang lain-lain. Tapi ini tentu saja cerita pada saat haji wada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji itu hanya sekali saja beliau. Pada saat haji wada saja. Sekali dan terakhir. Itu contoh dari Nabi. Kalau dari kita kan tiap tahun berhaji. Sebenarnya yang wajib itu hanya sekali saja seumur hidup. Haji berikutnya sunnah. Jadi yang fardu itu adalah sekali seumur hidup. Setelah itu sunnah saja. Kalau kita mau melakukan haji. Tapi sebaiknya nggak perlu lah tiap tahun. Sebetulnya uang itu mendingan diberikan kepada kaum muslimin saja. Karena kalau kita melakukan ibadah haji kan uangnya itu yang menikmati kita sendiri. Ya wajar lah. Tapi kalau diberikan kepada orang lain yang menikmati. Tapi tidak hilang pahalanya. Tapi bisa berbagi dengan orang lain. Nah ini yang masih berat di antara kita kan berbagi dengan orang lain. Tapi kalau kita yang menikmatinya senang-senang aja. Haji berulang-ulang atau umroh kan sebetulnya tidak ada contoh dari Nabi. Umroh juga Nabi paling hanya 3 kali beliau. Hajinya cuma hanya sekali yang dilakukan oleh Nabi. Dan hadis terakhir, hadasana Purwah Abil Maghroh hadasana Ali bin Mus'ar an Isyam bin Urwah Wala Urwah karena ada anas manusia yaitu punah mereka itu bertawaf di jahiliyati di zaman jahiliyah urotan dalam keadaan telanjang di zaman jahiliyah illal humsa kecuali humus. Humus itu Quraisyun dari orang Quraisy. Wa kanat al-humus yahtasibuna ala nasi berhitung dengan orang-orang yukti dia memberikan rojula kepada seorang laki-laki rojula seorang asyaba pakaiannya itu pihak bertawaf menggunakan pakaian itu humus. Ini humus ini istilah mungkin ya istilah zaman di Quraisy. Waktu dan juga humus memberikan almar atau almarata kepada perempuan asyaba pakaian tatupu yang bertawaf pihak dengan pakaian itu. Jadi orang lainnya itu telanjang pada saat tawaf zaman jahiliyah. Tetapi Kubus di sini memberi pakaian kepada para petawaf. Alam yu'tihi al-humus tawfa bil baiti uryanan. Maka tidak memberikan humus untuk bertawaf di telanjang. Wa kana ada yufidu
meloberkan jamaatun nasis, jamaah manusia min arobatin dari Eropa, humus min jamin. Tapi memberikan air humus itu dari jamin, dari jam ini juga nama tempat. Waqala akhbaroni abi an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anna hadhil ayat sunni ayat ini nazalat turun bil khumusi perihal khumus. Summa afidu min haisu afadun nas. Kemudian istilah Sundana goberkeun artinya berikan air begini. Dari tempat orang-orang memberikan air. Qala berkata itu humus. Kanu ada orang-orang yang yufiduna mereka memberikan air bin jamin dari jam A pada Pa'u ila Arofatin membawanya itu orang-orang ila Arofatin kepada Arafah. Tentu zaman dahulu kita tahu Mekah itu adalah tempat yang ya padang pasir kan tandus tidak ada air. Jadi mencari air itu mendapatkan air itu sesuatu yang sangat susah. Apalagi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang relatif ya sudah diurus lah, sudah ada teknologi sehingga air itu air laut bisa didistilasi menjadi disuling gitu kan menjadi air tawar sehingga di tiap-tiap maktab banyak air tidak kesulitan saat ini. Tapi zaman dahulu belum ada teknologi itu. Jadi air itu memang ada sumur-sumur tertentu yang berair. Nah, untuk memberikan minum kepada jemaah haji itu memang harus disiapkan jauh-jauh hari. Sekarang alhamdulillah subur air di Mekah saat ini. Saya kira itu saja mungkin untuk pembahasan kali ini.